Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putus Salsabila dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan nomor NIM 054270463 dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya di sini akan menjelaskan tentang terkait solusi inovatif dan strategi implementasinya berdasarkan teori pelayanan publik secara kreatif, sistematif, dan berbasis teori. Solusi inovatif dalam pelayanan publik berfokus pada transformasi digital, penyederhanaan birokrasi, dan kolaborasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat. Nah, strategi implementasinya melibatkan komitmen pimpinan, penggunaan teknologi, serta partisipasi aktif warga yang berakar pada teori New Public Service atau NPS dan Good Governance. Oke, dari studi kasus pelayanan administratif di kantor Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Nah, pelayanan publik di Indonesia sendiri itu masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Nah, hal tersebut tuh dapat dengan mudah dibuktikan di mana-mana. Berbagai tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan mereka sehari-hari banyak dilihat. Harus diakui sih bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaruan baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan di tugas kedua saya tentang solusi inovatif dan strategi implementasinya berdasarkan teori pelayanan publik, yang studi kasusnya itu pelayanan administratif di kantor Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dan berikutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Maka penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelaksanaan dasar, pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintahan pusat. Ketentuan lanjut mengenai SPM diatur dengan peraturan pemerintah. Oke, mengenai permasalahan pelayanan publik di kantor pemerintahan Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, itu masih ada banyak keluhan disampaikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, hal ini terlihat dari masih rendahnya pelayanan bidang pemerintahan di kantor Desa Batu Cermin, serta masih kurangnya sarana kerja yang memadai. Nah, ada beberapa faktor mempengaruhi pelayanan di kantor Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Itu yang pertama ada faktor internalnya. Nah, faktor internal itu kita dibagi menjadi ada pola manajemen organisasi dan penyediaan fasilitas pendukung. Dan faktor eksternal pola layanan dan tata cara penyediaan layanan. Terus ada pola layanan dalam penyampaian jasa. Dan berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, maka dapat disimpulkan dalam pelayanan publik dalam pengurusan administratif di kantor Desa Batu Cermin, Kabupaten Manggarai Barat tidak optimal. Tidak optimal itu karena pelayanan publik di kantor Desa Batu Cermin itu disebabkan oleh tidak terlaksananya SOP yang telah ditetapkan. Terus ada faktor yang mempengaruhi pelayanan publik, yaitu faktor internal yang terdiri dari pola manajemen umum organisasinya di kantor Desa Batu Cermin yang belum tersusun dan penyediaan fasilitas pendukung di kantor Desa Batu Cerminnya itu masih kurang, seperti ruang tunggu dan alat print, dan sehingga pelayanan administrasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada beberapa saran penelitian yang dilakukan. Pertama, ada untuk pemerintahan desa. Diharapkan lebih mengutamakan unsur kemasyarakatan yang syarat akan nilai gotong royong di pedesaan. Terus ada untuk masyarakat Desa Batu Cerminnya sendiri, diharapkan lebih optimis dan realistis dalam menanggapi sikap
para pemberi pelayanan publik di kantor desa. Tentunya, pemberi pelayanan publik pun dan penerima pelayanan adalah manusia biasa. Sudah selayaknya antara pengguna dan pelayanan mengkomunikasikan apa yang menjadi kendala dalam proses pelayanan, sehingga tercipta pelayanan yang optimal dan tidak mendeskripsikan siapapun. Dan ada beberapa solusi tentang kasus pelayanan administrasi di kantor desa Batu Cermin itu sendiri, guys. Yang pertama adalah solusi yang terjepit surat yang dirancang berdasarkan prinsip New Public Service Den Haag dan Den Haag yang menekankan bahwa pelayanan publik harus responsif ya, terhadap kondisi real di real warga. Di desa Batu Cermin, 70% warga bekerja di sektor pariwisata. Nah, karena Labuan Bajo itu emang tempatnya pariwisata ya, guys. Nah, dengan jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, maka logika layanannya harus dibalik. Jadi bukan warga yang menyesuaikan jam kerja desa, tetapi desa yang menyesuaikan ritme hidup warga. Oke, dari itu semua yang saya jelaskan tentang menyusun solusi inovatif dan strategi implementasi dan berdasarkan pelayanan publik yang studi kasusnya itu jadi pelayanan administratif di kantor desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Alia Putra Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.